Faisal Yusuf, asal Brebes. Novan Purbawasesa, asal Banyuwangi. Safatanaya Paramesti, asal Jakarta. Immanuel Putra Timothy, asal Bengkulu. Apa itu komunikasi dan apa itu telekomunikasi? Komunikasi merupakan proses menyampaikan ide atau pesan atau informasi dari sumber ke penerima. Komunikasi bertujuan untuk mentransfer ide atau pesan atau informasi. Berkomunikasi memiliki 3 cara, yaitu menggunakan suara, visual, dan tulisan. Komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi jarak dekat dan komunikasi jarak jauh. Yang pertama adalah pengertian telekomunikasi. Materi 1. Telekomunikasi. Tele dalam bahasa Yunani berarti jauh atau suatu jarak pada jarak jauh. Secara luas, definisi telekomunikasi adalah komunikasi dari sumber ke penerima dengan jarak yang relatif jauh. Berikut adalah contoh alat telekomunikasi tradisional. Dan berikut adalah contoh alat telekomunikasi modern. S1 Teknik Telekomunikasi adalah cabang keteknikan yang mempelajari tentang bagaimana menyampaikan informasi dari suatu titik ke titik lain dengan menggunakan prinsip atau hukum elektromagnetika. Suatu kesatuan yang totalitas terdiri dari bagian-bagian disebut subsistem. Komponen sistem telekomunikasi terdapat 3, yaitu terminal equipment, switching equipment, dan transmission line. Media transmisi dibagi menjadi 2, yaitu wired atau kabel, wireless atau nirkabel. Istilah dan bentuk hubungan telekomunikasi. Yang pertama adalah simplex, komunikasi satu arah, bersifat broadcast. Half duplex, 2 arah, bersifat bergantian. Full duplex, komunikasi 2 arah, bersifat bersamaan. Komponen sistemnya ada 3, yaitu point-to-point, point-to-multipoint, dan point-to-multipoint dengan operator. Jenis informasi pada telekomunikasi, yaitu suara, suara dan gambar, tulisan yang dicetak, dokumen, tulisan dicetak teks, tulisan dicetak data, gambar, dan gambar tulisan suara. Selanjutnya materi ketiga, gambaran umum proses telekomunikasi. Gambaran umum perlengkapan dasar untuk mewujudkan kanal telekomunikasi satu arah pada hubungan kabel. Gambaran pada hubungan radio tidak jauh berbeda dengan hubungan kabel, yaitu transmitter, transducer, penguat, pemancar radio, penerima radio, penguat, transducer, dan receiver. Keterangan untuk gambaran di atas. Pertama, transmitter merupakan sumber informasi.
Kedua, receiver merupakan penerima info. Dan ketiga, transducer merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya atau perubahan format informasi. Berikut merupakan contoh transducer. Terdapat pada pesawat fleksibel yang mengubah bentuk tulisan atau cahaya menjadi bentuk listrik, dan pesawat telepon mengubah bentuk suara menjadi bentuk listrik. Materi keempat mengenai perangkat telekomunikasi. Pertama, telepon. Telepon merupakan perangkat telekomunikasi yang menyampaikan pesan suara melalui sinyal listrik, dipatenkan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Berikut merupakan gambar perubahan bentuk telepon dari masa ke masa. Terlihat bentuknya semakin simpel dari bentuk sebelumnya. Sejarah telepon. Penelitian terkait telepon sendiri dilakukan tidak lama setelah telegraf dikembangkan pada 1844. Peneliti awal telepon bukanlah Bell, melainkan Antonio Meucci tahun 1854 dan Johann Phil Preiss yang mengkonstruksi prototipe telepon tahun 1860. Setelah itu, barulah Bell mempatenkan telepon miliknya pada tahun 1876. Lalu, Thomas Alva Edison menyempurnakan telepon memakai mikrofon karbon yang paling efisien tahun 1890 yang dipakai hingga saat ini. Perangkat telekomunikasi yang kedua adalah faksimiles. Faksimiles merupakan alat komunikasi yang mampu memberikan gambar. Gambar yang dikirim akan melewati scanner pada sisi pengirim dan dimodulasi melalui kanal telepon di sisi penerimaan sebelum akhirnya dicetak. Proses kinerja faksimiles ada 5. Pertama, scanner. Kedua, modulator. Ketiga, sal telepon. Keempat, demodulator. Dan kelima, fax printer. Sejarah perangkat faksimiles. Pembuatan mesin fax pertama dilakukan pada tahun 1843 oleh Alexander Bain, fisikawan dari Skotlandia. Pada tahun itu juga, ia langsung mempatenkan ciptaannya tersebut. 3. Perangkat telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Sejarah perangkat telegraf. Sebuah telegraf elektrik pertama kali dengan bebas ditemukan dan dipatenkan di Amerika Serikat pada tahun 1837 oleh Samuel F. B. Morse. Asistennya, Alfred Bell, membantu membuat kode Morse yang menyimbolkan huruf. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu komponen sistem telekomunikasi. Yang pertama, terminal equipment, switching equipment, dan media transmisi. Terminal equipment adalah perangkat di sisi pengguna, contohnya pesawat telepon, sebagai penghubung antar jaringan dan manusia atau mesin, mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang hendak disampaikan ke tujuan tertentu. Contoh dari terminal equipment ada 2, yaitu PC atau komputer, dan yang kedua pesawat telepon. Nah, komponen yang kedua adalah switching equipment. Switching equipment sendiri adalah alat penyambung antar saluran yang satu dengan saluran yang lain, sehingga informasi yang dibawa oleh saluran sampai kepada tujuan yang benar. Contohnya bisa dilihat seperti gambar yang ada di kanan. Ini adalah contoh dari sentral. Yang ketiga ada media transmisi. Media transmisi adalah perantara atau media yang ditujukan untuk menghubungkan terminal dengan sentral ataupun sebaliknya. Contoh dari media transmisi adalah kabel dan nirkabel.
kita masuk ke materi yang keenam, yaitu Central Telephone. Central Telephone sendiri adalah komponen penting pada jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan telepon. Kemampuan dasar dari Central Telephone ada 3. Yang pertama, memberikan identitas kepada tiap pemakai atau yang disebut dengan numbering. Yang kedua, menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan atau bisa disebut dengan switching. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, berakhirnya percakapan, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan sinyal. Materi terakhir yaitu tentang perkembangan telekomunikasi. Perpindahan sistem dari sistem analog menjadi sistem digital. Sistem analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu dan memiliki range dalam pengolahannya. Sistem digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit dan hanya mengolah 2 jenis data yaitu 0 dan 1. Sistem analog bersifat kontinu, memiliki range, kemungkinan error besar, rentan terhadap noise, dan mengolah sedikit data. Sedangkan sistem digital bersifat diskrit, tidak memiliki range, kemungkinan error kecil, tahan terhadap noise, dan dapat mengolah banyak data. Sistem berbasis paket memiliki service drivers yang bersifat multimedia dan lebih personal, operation drivers dengan jaringan voice, data, dan video yang lebih terkonsolidasi, regulasi dan standar bersifat multiple forum menciptakan standar. Next Generation Network atau NGN adalah jaringan berbasis data yang dapat menyediakan berbagai layanan termasuk layanan telekomunikasi dan dapat digunakan untuk berbagai broadband dengan kualitas teknologi yang tinggi. Perkembangan telekomunikasi akan terus berkembang sejalan dengan meningkatnya tuntutan layanan dan interface yang berbeda.